Jil, Ya. pertanyaannya Cie, tapi jawab dengan cepat deh. Bisa? Bisa. Insya Allah ya. Pertanyaannya adalah dengan cepat nih, nggak tambah dipikir. Oke? Pilih mana, Kalsel atau Sumatera Barat? Indonesia. Halo. Tempang. Alah. Jadi apa gitu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Pakai Bahasa Indonesia. Nama nama lo. Bahasa Indonesia. Jadi, sebenarnya tak bisa sih Indonesia. Tapi dek yang menonton mungkin tak orang yang Minang aja loh. Jadi kita coba sih Indonesia walaupun patah-patah. Siap. Oke, tak kira tak? Bisa, bisa. Oke. Oke. Apa ini? Itu lagi. Karena ini pertama kalinya untuk channel saya dengan tema ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Jadi kalaupun nanti ada yang kurang-kurang pas, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Jadi untuk yang pertama kita perkenalan dulu. Oke, di sebelah saya ada teman saya. Ini teman saya mulai dari SD. Mulai dari SD, madrasah senamnya, madrasah aliyah sampai kuliah. Jadi mungkin coba perkenalkan dirinya dulu. Terus saya memperkenalkan diri? Saya aja. Saya aja. Jadi coba lanjut. Oke, baik. Saya perkenalkan diri. Nama saya Zilal Dharma. Saya dari Palangki ya, Kabupaten Sijunjung. Palangki, Kabupaten Sijunjung. Oke. Itu aja lah ya. Masa itu aja. Oke. Sekarang aktif di Sekarang lagi nggak aktif apa-apa. kenapa? Pengangguran. Apa beda ya Pak ya? Sama-sama ya. Oke, kok segmennya tentang organisasi kita coba ambil tema tentang berorganisasi. Soalnya kita berkegiatan mulai dari aktif berkegiatan itu kita mulai dari senangnya karena senangnya saya dan Zilal mulai aktif berorganisasi itu di senangnya atau madrasah senangnya. Jadi apa momennya? Momen lah kita tanya dulu. Momen yang membuat Zilal ingin berorganisasi dulu. Kalau momentum saya Hmm. aktif di organisasi, yang pertama mungkin kebanyakan orang keren-kerenan dah ya pertama kali ya. Kalau Iya, betul. kan lo juga gimana Iya. jadi lo kan ketua asis gua gimana pun ya pasti yang pertama image yang di kita bawa ketika kita ikut organisasi yang pertama keren, Mm-mm. yang kedua pintar. Mm-mm. Nah, jadi keren dan pintar ketika disatukan ya udahlah, udah cukup baik lah menurut saya. Mungkin itu ketika pertama kali kita ikut organisasi, wah ternyata dia hebat juga ya, kita nggak tahu nih dia sebenarnya hebat apa enggak, tapi setidaknya image-nya yang diperlihatkan ketika seseorang ikut organisasi ya itu dulu yang pertama. Keren. Ya. Keren ya. Oke, sip. Karena soalnya saya dulu juga gitu. Momentum saya ingin aktif berorganisasi adalah melihat seseorang karena dia dipanggil-panggil ketos dulu. Itu ketos. Jadi termotivasi dari motivasi pertama kali itu ketos apaan sih kan gitu ya. awalnya. Terus sampai di senamnya, oh ketos itu ketua OSIS. Gua harus jadi ketua OSIS. Gitu. Keren ya. Iya. Oke, sip. Oke. Boleh. Kemudian kamu mau nggak atau sudah bisa nggak disebut dengan aktivis? Jadi aktivis itu apa sih gitu? Yang disebut aktivis karena soalnya gini, waktu wisuda kemarin, wah Wisuda kapan bro? jadi ada bintang aktivis kampus. Nah, dapat label bintang aktivis kampus. Jadi yang aktivis ini siapa gitu? Kalau menurut kamu, Mbak pribadi boleh ya. Ini kampus kita ya? Kampus kita ini. Kampus kita ya, karena kita satu kampus. Iya. Oh ya, kenal dulu, kami sama-sama satu kampus di UMP. Zilal jurusan pertambangan dan saya jurusan teknik sipil. Nah, gitu aja. Kalau menurut Zilal gimana? Menurut saya ada kata
ya dari apa yang saya amati ya, dari yang ada di kampus itu ada dua sebenarnya. Yang pertama aktivis ya, dia memang aktif ya, orang yang aktif berkegiatan di kampus, baik itu dalam sisi akademik ataupun sisi kemahasiswaannya. Yang kemudian yang kedua dia aktif dalam administrasi kampus. Nah ini mungkin yang menjadi kita jarang lihat dia, atau kita kan yang kurang kampus kali ya. Atau kita aja yang di situ-situ aja mungkin. Nggak tahu juga, tapi dua menurut saya. Yang pertama memang dia aktif, sangat aktif sekali. Yang kedua dia mengerti administrasi sehingga dia bisa dinobatkan sebagai bintang aktivis kampus. Nah, itu menurut saya dua kategori itu. Kita tidak menyangka lagi bahwa ya memang apa ya, banyak sekali bidang hari ini yang ada di kampus yang memang kadang luput dari pantauan kita. Ya juga sih. Tidak semuanya juga bisa kita lihat. Mungkin yang terlihat ya, mungkin yang ada di lingkungan kita, tapi di seputaran yang lain kita sekarang mungkin sudah tidak melihatnya lagi. Nah, itu mungkin aktivis di lingkungan mereka kali, seperti itu ya, lebih tepatnya lah ya. Boleh juga sih. Gitu sih menurut saya. Oke, sip. Ada lagi sih yang mau gue tanyain. Karena kan biasanya kalau nggak ada momen nih jarang bertanya nih. Pertama kan gengsi juga. Coy. Kan ada momen ini, jadi mau nih nanya-nanya nih. Yang pertama, aktif di organisasi apa saja sebenarnya? Yang setahu gua lu pramuka. Ya. Pemberitahuan ini untuk pemberitahuan aja. Zilal pernah Dewan Kerja Daerah Sumatera Barat. Periode? Periodenya 2012-2017, tapi saya menjabat di pergantian antara waktu tahun 2015-2017. Nah, selain pramuka. Nah ini pertanyaannya, selain pramuka, lu organisasinya apa saja nih? Aktif di mana saja nih? Boleh tahu nggak nih? Apa ya? Yang penting yang pertama yang pokok ya, saya aktifnya di pramuka. Pramuka pokok. Ya, yang utama lah ya di pramuka, di kampus juga, di Dewan Kerja Daerah. Kemudian setelah itu saya juga apa ya, kontributor lah ya, bahasa bukan kontributor lah ya, sukarelawan beberapa organisasi atau komunitas. Di komunitas Wikipedia Minangkabau. Aktif banget sih, cuman ikut-ikut bantu-bantu aja. Kemudian di TEDx Batanglarau yang nggak aktif juga, cuman ikut-ikut bantu juga. Itu sih ya. Satu lagi, saya ketua di Maritim Muda Sumatera Barat. Ini organisasinya kurang aktif ya, ketuanya saya kurang aktif, mungkin karena agak virtual kali ya pergerakannya ya. Jadi ya itu sih yang boleh dikatakan agak aktif. Kalau yang ikut-ikut aja, yang lain sih juga banyak sebagai anggota ataupun sebagai ya nebeng-nebeng nama juga, ada di DPD LPM, di MKGR, segala macamnya banyak juga. Cuman ya boleh dikatakan tidak terlalu aktif. Apa itu? Apa itu? Istilah apa itu? MKGR. Apa itu? Tapi udah nggak lagi. Sekarang udah jarang sih. Ikut-ikut aja. Banyak juga ya? Enggak terlalu banyak. Banyak itu mah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Kita random aja ya pertanyaannya. Ngobrol biasa aja ini. Kemana-mana aja sih. Apa? Udah kemana aja sih lu? Kemana? Iya, dengan organisasi yang lu pegang atau yang lu ikuti, emangnya lu kemana aja sih dengan organisasi lu? Kemana ya? Oke, agak ngarah dikit lah. Ini bingung dia jawab. Oke, setahu gua di pramuka lu dapat kesempatan bersama teman-teman, ada 10 orang Sumatera Barat ikut kegiatan pelayaran Nusantara namanya. Betul nggak sih? Ya, betul. Pelayaran Nusantara atau disebut apa? Pelantara. Katanya itu dari Sabang sampai Merauke. Gimana sih ceritanya? Bener nggak sih? Oh enggak harus Sabang sampai Merauke. Oke, gimana sih ceritanya? Itu pelantara pelayaran Lingkar Nusantara 4. Kebetulan ketika itu saya pimpinan kontingen daerah utusan dari Sumatera Barat. Kegiatannya kita berlayar nih. Berlayar dari Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk ke Raja Ampat, balik lagi ke Tanjung Priuk. Gitu, dengan menggunakan kapal perang, kapal TNI Angkatan Laut ketika itu. Jadi ya lumayan lah menyinggahi beberapa kota seperti Makassar, Ambon, terus Raja Ampat, gimana ya, Kupang ya kalau saya nggak salah ya, Kupang, terus Bali. Nah itu sih yang pelayaran Lingkar Nusantara 4. Ya, itu pesertanya juga rame sih. Oh rame ya?
lumayan rame sih menurut saya ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya kita di sana ya dibiasakan hidup di kapal, jadi semua kegiatan aktivitas lebih banyak di kapal daripada di darat. Cuma di darat ya singgah-singgah aja sih, singgah. Dan kita melaksanakan kegiatan, mungkin ada bakti segala macamnya lah, kegiatan-kegiatan pramuka lah intinya di sana gitu. Kemarin lu katanya di Kalimantan Barat. Oh iya, Apa sih kegiatannya? bukan kerja sih gua. Oh. Kerja. Jadi itu adalah sebuah program pemerintah Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dari Kementerian Sosial, sebuah program dari Kementerian Sosial untuk memberdayakan masyarakat komunitas adat terpencil. Kalau singkat ceritanya sih, komunitas adat terpencil itu adalah suku pedalaman yang memang mereka sangat rentan dari sisi ekonomi, aspek politik, sosial, budaya, semuanya. Pengertiannya banyak juga sih sebenarnya. Itu jadi pemerintah melaksanakan program itu untuk memberdayakan mereka. Mungkin teman-teman bisa tahu mungkin suku anak dalam kalau di Jambi. Di Sumatera Barat mungkin ada suku Mentawai seperti itu di sana. Kalau di Kalimantan Barat itu yang diberdayakan itu suku Dayak pedalaman gitu. Mungkin teman-teman juga tahu mungkin di daerah-daerah lain dari Sabang sampai Merauke tentu banyak suku-suku tersebut. Jadi pemerintah memberdayakan suku itu. Kebetulan saya ditugaskan sebagai pendamping sosial mereka di sana. Percepat, mengakselerasi perkembangan mereka. Jadi saya mendampingi mereka di sana selama 8 bulan. Mereka yang dulunya terpisah-pisah tinggalnya kemudian disatukan, dibuatkan rumah oleh pemerintah. Ya itu saya dampingi di sana. Itu aja sih simpelnya. Kalimantan Barat, suku pedalaman Dayak. Paling berkesan apa ya? Ya kearifan lokal kali ya, karena kita berada di suku pedalaman, kita berada di sebuah komunitas adat, tentu yang sangat berkesan bagi saya adalah kearifan lokalnya di sana. Pantangannya. Ya banyak pantangannya coy. Contohnya. Oke, contohnya dikit satu. Sama sih, pantangan masyarakat pada umumnya banyak. Cuman tentu perbedaan budaya karena saya orang Minang ya, agama Muslim. Dengan di sana yang beragama mayoritas non Muslim ya di suku Dayak sana. Tentu ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Tentu itu menjadi pengalaman tersendiri untuk saya ketika berada di sana. Kalau datang ke sana katanya disambut dengan arak ya? Oh iya, Kamu minum arak nggak? Oh, enggak lah. Masa? Oke, gimana ceritanya? Budayanya disambut oleh tetua adatnya lah ya, tetua adatnya. Biasa mereka di sana apapun acara itu minum arak memang. Itu sudah sebuah tradisi dan budaya saya di sana. Jadi maupun apapun acaranya ya tetap pakai arak. Sebuah apa ya, dan adat pun ada arak di sana. Acara adat pun pakai arak. Semuanya, tapi tidak dipaksakan. Kita tidak dipaksa di sana untuk minum arak. Ya karena mereka paham juga bagi kita yang beragama Muslim tentu itu toleransi sekali. Dilarang, haram. Ya mereka nggak terlalu memaksakan. Tapi untuk mereka ya nggak apa-apa, mereka ya sesuai saja dengan adat mereka. Problem sih, nggak masalah. Toleransi. Kita punya provinsi berapa sih? 34 kali ya. 34 provinsi sekarang ya di Indonesia. 34 apa 33 coy? 34 lah ya. 34, enggak 34 dan provinsi baru kan? Kalimantan berapa? Kalimantan Utara. Oke. Provinsi mana yang belum sih? Nah, gitu. Sebenarnya nggak ada target destinasi sih, saya nggak punya target juga sih untuk harus mengunjungi ini, harus mengunjungi itu, enggak sih. Dan ya kadang-kadang jalan-jalan ya itu aja ya, mengalir aja. Ada uang, ada kesempatan, udah cukup tabungan ya udah jalan gitu aja sih sebenarnya. Kalau di target sih kayaknya nggak bakal tahu deh kapan gitu bakal ngelarin 34 itu. Oke deh, Kalimantan yang mana belum? Nah, ini aja pertanyaannya, Kalimantan yang mana belum? Udah ada semua. Kalimantan udah semua. Kalau Sumatera? Sumatera saya belum ke Aceh sih kayaknya. Aceh sama Bengkulu lah ya. Aceh dan Bengkulu. Itu sih. Kalau Jawa? Udah semua. Udah semua. Bali ya Bali coy. Bali. Oh iya. Kemudian apa lagi? NTB udah. Kemudian Maluku udah. Apa lagi ya? Papua. Nah, Papua mungkin yang belum. Kalau Papua Barat udah sih. Untuk Lantaran 4 tadi, Keraja 4. Cuma kalau Papuanya belum. Ya, hitung-hitung bonus aja sih, bonus. Kita berkegiatan, banyak teman.
kadang pakai uang sendiri juga, nabung. Hmm. Ya udah, itu aja sih kalau mau jalan-jalan sih. Oke. Sulawesi gimana? Sulawesi. Sulawesi udah deh semuanya. Shit. Oke, sip, boleh. Kayaknya Masih- keliling Indonesia bukan sebuah Target gitu ya. bukan target Oh. ya kayaknya. Jadi Yes, ya Soal rasa ini. perihal Periakas. Oke, siap. ya gitu. Sewaktu pergi jalan-jalan, Yes. yang kurang apa sih yang kurang rasanya ketika kamu pergi jalan? Ada enggak gitu? Masih udah pas rasanya pergi sendiri atau masih ada yang kurang? Lo anjing. Biasanya kan gitu. Udah sih keliling-keliling Indonesia tapi ada yang kurang pendamping. Kalau sama berdua gitu mungkin enak kali ya. Karena udah banyak pertanyaan dan kamu juga mau kerja kali ya. Aktivitas lainnya lah ya. Kita persingkat saja obrolan ini. Buat teman-teman atau adik-adik yang lagi aktif-aktifnya berkegiatan berorganisasi, apa sih pesan lu buat mereka? Pertama, Oke. bagi adik-adik atau teman-teman yang aktif di organisasi kemahasiswaan atau di organisasi apa aja lah. Yang penting yang pertama tetap fokus belajar atau kuliah. Kemudian yang kedua, tentukan fokus apa yang mau lu capai. Targetnya kali ya. Iya kan? Iya, maunya apa sih? Hmm. Kemudian yang ketiga, perbanyak skill atau kemampuan-kemampuan. Iya. Lebih menjurus Iya. untuk mendukung tujuan lo tadi. Mm. Nah itu sih pokoknya intinya itu aja. Pengalaman kayaknya ya. Berapa lama sih kuliah lu? Oh no, tertinggi lah pokoknya. Dibanding gua? Kalau gua QQ. Nah, kalau gua angkat tertinggi lah pokoknya. Iya sih. Ada nggak sih penyesalan yang buat lo? Enggak sih, gua nggak ada penyesalan tersendiri, cuma waktu mungkin Terbuang. bukan terbuang sih, berjalan lebih cepat. Oh iya, terasa lebih cepat Eh, sih. Kalau penyesalan enggak, karena kita Nggak boleh. main-main juga sih, kita ya Ada enjoy sih. aja. Iya sih. Melaksanakannya ya Mm. nggak melakukan hal-hal negatif juga, kita tetap positif, dan itu yang menjadi tiang dari kunci kalau kita bisa berkegiatan. Zilal Dharma. Ini Zilal Dharma. Teman saya dari SD. Pertama kali kita ketemu di mana? Lupa gimana ya. Gak lupa, saya masih ingat. Lomba cerdas cermat itu. Oh iya, yang saya juara 1 ya. Pesannya untuk teman-teman yang di rumah yang masih dilanda pandemi ini apa ini? Apa pesannya ini, Kak? Apa ya, saya kalau pandemi ini Hmm. ya ikut aja arahan pemerintah sih, gitu aja. Tetap berpikiran positif, jaga imunitas tubuh, tetap berpikiran positif, ya jaga semangat, ya ikuti aja anjuran pemerintah. Itu aja sih. Stay at home. Stay at home enggak juga sih. Enggak stay ya. Kayaknya udah ya. Udah nggak cocok lagi lah Di ya. apa lagi? Ayo oke. Kami berada di Sejujung. Sejujung zonanya zona hijau ya. Zona hijau sih. Masih. Alhamdulillah ya. Ah, Alhamdulillah zona hijau. Jadi ya walaupun sedikit berhati-hati dengan pandemi ini tapi tetap beraktivitas kok di Sejujung, tidak mati total. Oke, thank you Zil, karena ini pandemi kita gini aja. Oh, dari jauh nggak bisa bersalaman. Oke, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih karena sudah diganggu ini pagi-pagi jam berapa ini? jam 11. Janjinya berapa? Janjinya 9. Jam 8. Biasanya manggil diri saya kalau walaupun nama saya Ihsanul Amri Asas, saya biasa manggil diri saya Sempono Malin. Nah, itu channel ini namanya adalah Sempono Malin. Gitu ya. Salam sanak-sanak Sempono Malin. Ketawa lu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak para penonton semua, para teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk melihat obrolan kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di rumah Zilal kamu. Ya. Rumah Zilal. Sip.